Jadi kawan-kawan mungkin jauh dari lampung timur terutama ya, berpikir mereka alpukat semua sama, ya buahnya, bentuknya, namanya sama, rasanya sama. Apa sih kelebihan dari alpukat segar ini? Di buahnya pada saat kita konsumsi. Kalau untuk kelebihannya sendiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Wijayanto Siger 1. Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi kita akan menuju bulan puasa. Dan alhamdulillah hari ini kita ada pemesanan buahnya lagi teman-teman. Dan kebetulan ini kita ada temen ini dari Pekalongan Lampung Timur. Bisa perkenalkan ini dengan Mas Joko Santoso. Nah, ini beliau bermain teman-teman. Untuk beliaunya sendiri sekarang sebagai ketua forum teman-teman, forum penangkar hortikultura Lampung, seluruh Lampung ya Mas ya. Nah ini alhamdulillah ini masih dapat kesempatan untuk petik-petik buahnya. Ini Mas Joko bisa dipetik nanti di sana banyak. Sekalian mungkin ada komen-komen apa untuk bahasan apa. Wah. Mantap. Alpukat Siger Ratupuan asli Lampung Timur. Nah, yuk kita sambil jalan-jalan lihat kebun kita teman-teman. Ini masih coba maaf. Nah ini untuk besaran alpukat Siger Ratupuan sekarang memang lebih besar teman-teman, karena ini kan sudah memasuki musim penghujan. Jadi untuk kandungan nitrogennya di dalam tanah itu lebih tinggi setelah musim kemarau. Jadi untuk percepatan buahnya itu lebih luar biasa. Jadi ya besarannya super sangat super premium, mantap. Yuk Mas, itu yang atas sebenarnya banyak, tapi kita petik yang bawah-bawah aja dulu. Biar teman-teman tahu untuk buahnya sekarang. Ini mau memasuki bulan puasa ini kan, alhamdulillah teman-teman pesanan semakin banyak. Itu atasnya itu, yang di atas itu. Nah ini buah sisa-sisa teman-teman, kemarin sudah dipetik lumayan. Nah untuk besarannya sendiri, wow luar biasa. Mantap. Nah ini menurut Mas Joko sendiri gimana kesan-kesannya untuk alpukat Siger Ratupuan sendiri? Untuk Siger Ratupuan ini saya rasa bagus untuk dibudidayakan, terutama untuk wilayah Lampung Timur, karena tanah kita memang tanah yang subur. Pada prinsipnya kalau kita produksi atau membudidaya alpukat Siger ini, saya yakin potensi ke depan, karena buahnya genjah. Umurnya juga pada saat menuju buah itu cuma 2 tahun sampai 3 tahun sudah berbuah massal. Harganya maksimal, dan rata-rata kawan-kawan yang dari Jakarta juga menginginkan yang model seperti ini, bersih, mengkilat, sehat. Nah seperti itu. Ini sebenarnya di atas masih banyak, tapi yuk coba kita geser lagi. Ini di kebun kita teman-teman, di kebun belakang rumah. Nah ini untuk kebunnya memang seperti ini, masih ada tumpang sarinya dengan pepaya kemarin ya teman-teman. Nah ini sangat luar biasa teman-teman, bisa dilihat. Ini dulu kalau teman-teman tahu, kita pernah bikin konten sekitar 2 tahun kemarin teman-teman. Ini sempat patah, lalu kita top working dengan alpukat Siger Ratupuan. Dan sekarang hasilnya teman-teman, Mas coba langsung dipanjat aja Mas, bisa langsung dipetik. Nah ini seperti ini hasilnya teman-teman. Nah ini coba dilihat teman-teman, ini kemarin sudah dipetik, sudah dapat banyak juga. Nah ini untuk besarannya seperti ini teman-teman. Nah ini untuk teman kita langsung dipanjat, karena untuk percepatan biar nanti teman-teman tahu untuk sekarang itu walaupun nggak musim tapi tetap ada aja untuk alpukatnya. Tuh coba di atas. Nah ini coba langsung kita tangkap Mas. Keren, mantap sekali. Yuk terus. Nah ini kita petik seperti ini, langsung kita
Memang ini sebenarnya kurang bagus untuk pemutikan seperti ini. Biasanya kita itu di atas kita siapkan karung, tapi biar teman-teman tahu untuk kelebatannya, coba Bang Kajar bisa naik, nggak apa-apa. Biar metiknya di atas itu, ini untuk menambah semangat kita nanti untuk merawat buahnya, sekaligus ya buat penyemangat aja teman-teman, buat penyemangat. Bisa naik lagi Bang Kajar, nggak apa-apa. Mantep tuh. Iya, langsung petik aja Mas, tuh samping-sampingnya. Nah, seperti ini. Itu masih pakai sosok Mas. Nah, itu kalau agak jauh juga bisa pakai sosok. Luar biasa. Itu yang bawah-bawah dulu aja Mas, yang bisa kena tangan aja, kelamaan. Ini langsung petikin yang di bawah-bawah kaki itu aja dulu. Iya, mantep. Nah, itu. Nah, petik-petik aja. Nah, ini kan lebih cepat. Tuh, di bawah kakinya Bang Kajar itu ada. Iya. Nah, udah Bang Kajar turun aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini sama Mas Joko biar lebih mengenalkan untuk alpukat Sigerato Puan, keunggulannya. Untuk teman-teman ketahui sendiri, kalau untuk kelebatannya kan sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini baru petik sebentar aja udah dapat seperti ini teman-teman. Untuk besarannya maksimal. Nah, ini gimana ini untuk pendapatnya Mas Joko ini? Untuk alpukat Ratu Puan ini memang buahnya rata-rata seperti ini kalau pada saat ini ya. Untuk ketika ini kan cuaca baru masuk musim penghujan. Tapi untuk biasanya ya nggak terlalu sebesar ini. Ini kan bisa rata-rata 900-an ya. Paling rata-rata sekitar 600, 500, 600-an untuk per buahnya. Jadi agak lebih kecil karena yang kita tahu sendiri, menurut pengalaman kita, setelah habis musim kemarau, mungkin kandungan nitrogen dalam tanah itu terlalu tinggi. Jadi untuk percepatan buahnya itu lebih cepat lagi gitu. Terus dalam 1 tahun tuh bisa panen berapa kali? Kalau untuk satu pohonnya itu biasanya bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Untuk musimnya sendiri, yang musim normal itu biasanya di antara bulan Maret sama September gitu. Terus ini kan begini, di Lampung ini kan ada beberapa kultur tanah ya. Kalau di sini ini kan tanahnya tanah hitam nih. Sementara coba bisa ini mungkin di Waikanan atau di daerah-daerah lain itu kan tanahnya tanah merah. Kira-kira cocok nggak sih ditanam ini? Coba bisa nangkepin. Nah, untuk teman-teman kita sendiri ya, tadi
Mas Joko sempat menanyakan gimana kalau untuk di luaran daerah kita ketika tanahnya itu berbeda dengan tempat kita ya Mas ya. Ini untuk menurut kita sendiri nggak ada masalah Mas. Yang penting satu, untuk teman-teman kita sering sampaikan kepada teman-teman, yang penting lokasinya itu tidak tergenang air. Oh gitu. Dan untuk tanahnya ya karena ini kayuan, pada dasarnya kayuan, pengennya itu lapang seperti ini Mas. Nah apalagi kalau di sekitaran itu sudah ada didukung dengan adanya pohon alpukat yang sudah cukup umur, dalam artian bisa bertahan di situ di atas 10 tahun mungkin. Nah itu bisa dipastikan untuk alpukat Sigarap Tupuan cocok, insya Allah tetap cocok dengan tadi untuk kriteria yang kita sebutkan tadi, untuk tanahnya tidak tergenang air, terus untuk paparan sinar mataharinya tercukupi, apalagi didukung di sekitar sudah ada pohon alpukat yang sudah cukup umur. Nah itu bisa sebagai indikator. Segala bentuk kultur tanah oke lah. Oh bisa. Kita sudah menguji, bahkan untuk di tanah pasir kita sudah banyak sekali. Untuk petani-petani kita di daerah sini dekat-dekat desa kita, ada yang di daerah Tulang Bawang. Apalagi uniknya teman-teman, ini ketika ditanam di dataran tinggi, ini kebetulan kita yang di dataran tinggi itu sudah banyak yang berbuah. Itu warna kulitnya teman-teman, warna kulitnya itu lebih cantik, lebih mengkilat dia, karena memang pengaruh di suhunya. Tapi untuk genetik buahnya tetap sama. Nah tapi nanti untuk kualitas rasa ya mungkin di beberapa daerah kan bisa berbeda, karena ada kandungan di dalam tanah sendiri ada berbeda. Banyak beberapa teman yang menanyakan Ratu Puan ini bisa lebat karena di sini. Maksudnya kan dalam arti nggak hanya di sini, di mana daerah pun bisa. Dan bisa selebat ini ya. Ya karena untuk alpukat Sigarap Tupuan sendiri sangat adaptif dan sudah sangat teruji. Makanya di sini di desa kita Mas, ini hampir bisa dipastikan itu untuk varietas lain itu 0,1%. Rata-rata Ratu Puan. Dan ketika banyak pohon-pohon alpukat lain mungkin masih nonem, masih lokalan asli dari tempat kita. Kalau untuk varietas lain memang belum ini, masih sedikit. Karena ya untuk petani sendiri yang penting sudah melihat di mata, mereka merasakan kalau panen untuk satu pohon bisa dapat di atas 3 juta gitu ya, sudah nggak mau nanam lainnya lagi. Terutama mereka ya pinginnya nanam ya alpukat Sigarap Tupuan ini itu. Nah bisa dilihat tadi kita buktikan ya Mas ya, ini untuk satu pohon tadi di sana 2 pohon tapi cuma 6 biji atau 5 biji tadi, dan ini satu pohonnya masih banyak. kita nyari 50 kilo aja nggak kesusahan. Ini full, ini 70 kilo kalau penuh, ini masih banyak. Alhamdulillah. Nah makanya untuk teman-temanku semuanya, ini jangan ragu, kita selalu sampaikan. Yang penting niatkan dari awal, niatkan dari hati. Kalau kita mau menanam sesuatu, yang penting rawat dulu pohonnya. Jangan mikirin nanti buahnya jadi apa, dan nanti untuk pemasarannya seperti apa. Nah itu yang penting tanam dulu. Masalah nantinya biarlah berjalan. Dimana nanti petani yang mau merawat buahnya yang bisa menghasilkan kualitas yang bagus, nanti tetap pedagang itu kita akan ini ke tempat kita langsung, kita nggak susah-susah buang, nggak susah jual buahnya. Nah seperti itu. Nih mantap sekali ya. Alhamdulillah teman-teman, ini termasuk rezeki. Ini sebentar lagi bulan puasa, dan tentunya kalau untuk waktu bulan puasa sendiri kan ya untuk buah alpukat seperti ini kan sangat diminati. Ini sangat dibutuhkan lah. Ini sampai pecah di atas, sampai busuk di atas saking tuanya teman-teman. Memang kita tahan kemarin karena ya dengan menuju bulan puasa ini biasanya itu harga agak semakin nambah. Jadi kita tahan dalam beberapa minggu kemarin. Ini setelah mau puasa ini kita petik. Jadi alhamdulillah nanti kita mendapatkan
peningkatan harga itu. Oke, Mas Rano, ada satu pertanyaan lagi ya. Jadi kawan-kawan mungkin jauh dari Lampung Timur terutama ya, mungkin berpikir mereka alpukat semua sama, Ya, apapun bentuk buahnya, bentuknya, namanya sama, rasanya. Nah, apa sih kelebihan dari alpukat segar ini di buahnya pada saat kita konsumsi? Kalau untuk kelebihannya sendiri, ketika selain berbuah lebat tadi ya, ketika kita petik tua seperti ini teman-teman, kalau sudah menguning seperti ini untuk tekstur dagingnya itu tidak berserat, dia halus, dan tentunya untuk rasanya itu pulen. Untuk rasanya sedikit manis dan Kultur dagingnya lebih padat ya? lebih padat, lebih kering karena kadar airnya sudah mulai berkurang. Beda ketika masih hijau, walaupun besar tapi terlalu hijau seperti ini. Ini kadar airnya masih agak tinggi, tapi karena ini ya sudah cukup tua, sekalian kita petik bareng, tapi pasti lebih enak yang menguning seperti ini. Dilihat dari kulitnya sudah kelihatan, mungkin dari tekstur kulitnya juga agak kasar dikit malah. Ya wajar, namanya tua. Terus ada satu poin lagi. Saya pernah mendengar bahwa Ratu Puan ini di saat berbuah dan ternyata pada saat itu menemukan harga turun. Harga turun, katanya sih bisa bertahan di pohon kira-kira berapa bulan untuk supaya nunggu harga itu naik lagi. Ini saya pernah nyoba karena di tempat kita memang kita petik tua terus ya Mas ya. Ini dari sekitar 10 bulan mampu. 10 bulan. 10 bulan ini kita biarkan bergelantung Nyantol di pohon. Nyantol di pohon, nggak rontok. Tapi itu kalau kita kandungan nutrisinya kita cukupi, nanti ini untuk tangkainya itu akan tambah mengecil. Ketika kita, tapi dia tetap bertahan nyantol di pohon itu ya? tetap bertahan. Itulah untuk kelebihannya untuk alpukat segar Ratu Puan sendiri. Makanya ketika mungkin nanti suatu saat menemui harga yang drop, kita bisa tahan mungkin sampai 10 bulan pun bisa. Ya, kalau musimnya bagus, harga mahal, dari usia 4 bulan, 5 bulan kita petik. Itu sudah laku juga. Nah, oke, saya rasa untuk kawan-kawan pembudidaya alpukat ya, sebenarnya ini cocok nih. Ini unggulan Lampung Timur. Ini asli murni Lampung. Ayo kita kembangkan sama-sama untuk Ratu Puan ini. Dijamin untuk market nggak usah khawatir. Untuk pasar nggak usah khawatir. Mau berapa puluh ton sudah ada yang nampung. Untuk buahnya lebih genjah, daging yang lebih padat, terus posisi bisa bertahan lama di dalam pohon. Yang jelas cuan. Nah, mantap ini. Ratu Puan, oke. Ya, sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seger 1.